Emang Bung Toel sebenci itu sama Sintayong atau gimana sebenarnya? Jawaban sederhananya saya nggak punya kebencian, saya nggak punya alasan pribadi. Oke. Karena dari pelatih nasional dari era ke era, dari zaman ke zaman, Ya. belum pernah ada yang seperti Sintayong. Ya. Lalu eranya juga era media sosial. Oke. Saya merasa bahwa Sintayong ini nggak melulu soal sepak bola, Oke. terutama sejak 2022. Oke, gimana tuh, Bung? Waktu itu ketua PSSI-nya Iwan Bule. Betul. Pilihannya ada dua, Luis Mia apa Sintayong. Oke. Cuma dipilih Sintayong karena waktu itu berani menjanjikan juara AFF dan SEA Games. Oke. Tapi tidak serta-merta juga di awal-awal tahun di 2020, 21 saya mengkritisi enggak. Oke. Tapi beneran juara nggak ujung-ujungnya? Kan enggak ada. Nggak ada kan? Oke. 2022 lah saya mulai mengkritisi karena saya merasa bahwa waktunya sudah cukup, udah jalan gitu. Sudah diberikan kesempatan tapi memang nggak ada hasil Betul. nih. Ya, Saatnya jadi saya mulai mengkritisi. Oke. 2022 itu dia memang masuk dalam sebuah agensi besar entertainment Korea Oh ya? yang foundernya adalah aktor kenamaan lah, atau katakanlah kawakannya Korea Selatan, Lee Kyung Yoo gitu loh. Oh. ADG Company. Jadi Baru dia tahu ada nih. di entertainment itu. Oke. Karena situasi itu membuat seolah-olah hanya saya dan segelintir orang aja yang kemudian berani Speak up. mengkritisi. Karena apa? Ternyata resikonya diserang. El rotasi, El serba salah, El dipecat 2 jam sebelum pengumuman. Sudah tiba di Indonesia. Wahai manusia-manusia 700, datanglah ya, datanglah. Doi datang ke sini ya tidak lain tidak bukan adalah untuk bertemu dengan Reza Arab untuk menyelesaikan kerjasama terkait dengan pengembangan pemain muda di Indonesia melalui Sintayong Foundation. Iya, ada lagi nih bahan omongan buat bapak ini nih. Doi datang sama JJ boy, tanpa sambutan, tanpa apapun. Karena Doi datang ke sini bukan buat ngelatih timnas, bukan sebagai tokoh timnas, bukan. Kagak, bukan buat ada hubungan sama timnas, tenang aja. Jadi Dirtek gantiin timnas U20, nggak bakal ke situ, tenang aja. Terutama bapak ini ya, tenang aja. Lahannya kagak bakal diganggu, tenang aja. Gue mau dibilang ternak kek, mau dibilang apa kek. Ora urus boy, ora urus. Orang datang niatnya positif, ngebantu pengembangan sepak bola Indonesia, terutama dari grassroots yang gak ngerugiin negara, ngerugiin penonton, ngerugiin lu pada busar-busar. Pasti ada aja nanti yang bilang nih, iyalah dia kan di Korea kan kagak laku, nganggur. Enak lah dia di sini betah, banyak yang muja-muja. Lah makanya berprestasi, bisa ngebuat hal-hal yang gak mungkin jadi mungkin. Pasti bakal diidolain lah boy kalau kayak begitu. Ini lu pegang kata-kata gue ya boy. Nanti ya si El Bintang Laut ya, Patrick Kluivert bisa bawa timnas kita ke Piala Dunia. Pasti perlakuan kita juga sama Kluivert. Bakal kita puja-puja pasti. Ingat, budaya orang Indonesia adalah tahu yang namanya terima kasih. Oke, besar-besar jarang makan daging, ngerti ya? Menurut kalian gimana boy? Tulis di bawah. Terima kasih boy, jangan lupa di JJ pun akhirnya speak up guys. Kalian lihat kan yang tadi gue bahas ya, Bung Toel ngepost tentang STY dan captionnya nyeleneh banget ya, memang cocoknya jualan. Ingat, STY udah bukan pelatih Indonesia, masih disenggol. JJ akhirnya speak up ya, saya tidak balas Anda bukan karena saya tidak punya mulut atau di posisi tidak benar. Tolong jaga etika sama beliau setidaknya. Di mata Anda bisa tidak baik dan memang akhirnya sudah tidak di sini, tapi apa masih belum puaskah Bung Toel? Mungkin JJ pasti sakit hati banget sih ya. Udah berapa lama sama beliau ya, 5 tahun bersama STY ya kan. Dan menurutku Bung Toel emang udah terlalu personal. Gue gak peduli ya kalian mau ngatain gue ternak STY kayak apa gimana. Tapi menurut gue ini udah terlalu personal gitu loh. Buat apa masih kayak gitu si Toel? Menurut gue udah gak pantas lah seorang Bung Toel masih nyenggol-nyenggol STY. Padahal STY udah bukan pelatih timnas lagi. Gimana tanggapan kalian guys? Yuk kita komen. Let's go! Ternyata ada yang ketinggalan nih boy. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, El Sintayong Isma, orang yang bakal bikin Bung Toel kerja lagi. Telah umumkan 23 nama untuk menjalani Piala Asia U17 di Saudi. BTW sorry terlambat nih, sorry nih. Mari kita bahas boy. Di sini gue gak akan nyebutin nama pemain satu persatu boy, karena banyak nama-nama baru dan mereka juga belum pemain profesional hitungannya. Rata-rata statusnya adalah pemain EPA atau pemain binaan. Jadi gue gak banyak tahu nama-nama baru ya. Di sini mungkin nama-nama yang familiar aja, kayak Dava Zaidan, Putu Panji, Ida Bagus, Matthew Baker, Daniel.
Putu Ekayana nih siapa nih boy? Ini BTW kenapa Pulau Bali menghasilkan banyak back tengah bagus ya? Gue baru sadar. Apakah Pulau Bali adalah Italianya Indonesia? Yang sering banget produksi back tengah untuk timnas Indonesia. Terus boy di tengah ada nama Nazriel, terus ada Evandra Florasta, dan nama-nama lainnya. Sementara buat di depan boy, Josh Holong yang kemarin sempat gak ikut kualifikasi, sekarang udah comeback ya. Terus ada nama Aldi Taher. Ini bukan Aldi Taher yang itu ya, bukan ya. Kalau gue lihat dari komposisi pemainnya boy, kayaknya secara gameplay nanti, secara pakem mungkin akan sama kayak kualifikasi Piala Asia U17 kemarin, dimana secara defensif timnas akan bermain secara low block dan melakukan serangan balik secara cepat. Karena kita punya pemain-pemain cepat di depan ya, kayak Mirza, terus ada Goli, sama Alberto jangan lupa. Pesan dari gue ya buat adik-adik U17 dan juga mungkin Novarianto dan jajaran. Saya emang bukan siapa-siapa di dunia sepak bola Indonesia ini, tapi gue punya satu masukan ya. Kita itu segrup sama Korsel, Yaman, sama Afghanistan. Dimana secara postur, tinggi badan, dan jangkauan kaki kita pasti kalah. Makanya saran gue pemain itu nanti pas main ya, jaraknya jangan terlalu jauh, jangan kebanyakan dribble, jangan terlalu gampang hilang bola. Intinya harus fight. Ingat kata-kata seseorang yang suka nyender boy. Mau nyerah atau fight back? Kita dukung timnas Indonesia U17 kita boy. Karena lolos grup ini kita akan masuk ke Piala Dunia U17. Insya Allah nanti gue reaction ya boy. Game pertama tanggal 4 jam 10 malam. Menurut kalian gimana boy terkait dengan timnas U17 yang sudah melakukan Garuda Corling ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk video selanjutnya. Bye. Kalau pemain kita kalah postur, lu tinggi 170 lawan lu 185, lu pasti kalah bola udara. Kalau misalnya kita kegolan bola atas itu bukan salah pelatih itu. Emang kualitas pemain kita aja kurang. Kalau memang bohong bisa datang ke rumah. Karena familiar boy dan kata tadi boy, ada satu fakta yang cukup mengagetkan gua. Dimana setelah kemenangan timnas Indonesia U17, ternyata timnas Indonesia termasuk dengan negara dengan rataan tinggi badan terendah nomor 2 di turnamen ini. Mari kita bahas boy. Kalian bisa lihat di tabel ini boy. Indonesia rataan tinggi badannya ada di angka 173 cm. Dimana ini adalah akumulasi dari total seluruh pemain yang dibawa. Sedangkan untuk Korea tadi malam, itu rataan tinggi badannya ada di angka 180 cm. Kalau kalian ingat ya di pertandingan tadi malam, bentar nih gue tutup dulu nih. Nah gini aja ya, gak usah kita lihat. Budayakan stop manggil dia coach ya. Dia pelatih futsal bukan pelatih bola. Kalau kalian ingat semalam boy, ketika Korea mendapatkan set piece, itu ada back tengah mereka yang di umur segini ya masih U17, tingginya udah 187, 188. Tapi nggak ada tuh kita kalah duel udara, nggak ada tuh. Bahkan kalau kalian perhatiin boy, compact defense kita itu bisa bikin Korsel sampai frustasi, sampai desperate ya. Dan gue nggak tahu kalian ada yang nyadar atau enggak, ada yang ngerasa atau enggak. Setelah kemenangan timnas lawan Korea tadi malam, kayak ya udah biasa aja, seolah menunjukkan Korea adalah tim yang selevel dengan kita. Padahal kalau boleh jujur, secara permainan, gameplay, kita kurang banget sebenarnya. Tapi hasil akhir yang kita butuhkan adalah kemenangan. Gue sengaja nggak bahas euforia kemenangan, itu cukup di hari ini aja boy. Karena gue nggak mau sampai timnas U17 ini, adik-adik ini, itu sampai anti klimaks ya. Abis menang lawan Korea, jumawa, tinggi hati, abis ini lawan Yaman sama Afghanistan gak maksimal. Karena Novarianto pun El Sintayongisme itu sangat paham betul kalau misalnya adik-adik ini harus fokus dan gak boleh sampai star syndrome. Karena sekedar mengingatkan boy, kemarin ada nanya kayak begini soalnya, satu kemenangan aja antara laga lawan Yaman ataupun Afghanistan, timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi untuk pertama kalinya setahu gue. Kita tunggu aja boy sampai tanggal 7 ya. Kita nikmatin, enjoy the moment. Kita kawal terus adik-adik ini. Timnas Indonesia itu filosofinya harus tiki taka, total football. Harus bisa main dari kaki ke kaki. Mainnya 4-3-3, nggak boleh counter attack. Seenggaknya setelah semalam timnas U17 ya adik-adik ini berhasil mengalahkan Korea Selatan, semakin membuktikan, semakin menunjukkan kalau misalnya filosofi yang paling cocok diterapkan di sepak bola Indonesia adalah compact defense dan direct counter attack. Atau bahasa gampangnya, catenaccio. Mari kita bahas boy. Belum jeda lama antara pertandingan timnas senior dan juga timnas U17. Setidaknya ada suatu fakta yang kalian harusnya sadar ya. Bahwa ketika timnas kita bermain tanpa possession, tidak banyak pegang bola, kita malah bisa menang. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, reactive football, compact defense, direct counter attack, itu paling cocok di timnas kita. Dulu zamannya Luis Milla, orang Spanyol, datang pakai filosofi tiki taka,
Emang di waktu itu timnas kita berubah total banget. Bisa main dari kaki ke kaki. Tapi hasilnya nihil. Kemudian datang pria Korea yang kalau kalian sadar, kalau pertandingan semalam lawan Korea Selatan itu berbermakai sistem yang doi terapin di timnas Indonesia, yaitu mengutamakan fisik, pertahanan yang solid, dan counter attack secara cepat. Ada beberapa faktor menurut gua ya, kenapa timnas Indonesia itu cocok banget pakai filosofi kayak gini di segala kelompok usia, mau di U17, U20 sampai ke senior. Yang pertama, Indonesia itu punya banyak pemain yang cepat, winger kencang. Yang kedua, Indonesia nggak pernah punya striker yang tipikal poacher, the real number 9. Pemain yang besar bisa nunggu depan pantulin bola tuh nggak ada. Semua striker kita dari zaman dulu, Bambang Pamungkas, Boas Salosa, itu adalah striker tipikal pelari. Kita punya dulu nama Christian Gonzalez, tapi dia naturalisasi kan, dan nggak lama juga di timnas. Dan poin terakhir menurut gue yang paling penting, kita nggak punya gelandang tengah yang bisa lakukan end passing kayak Iniesta, kayak Kevin De Bruyne. Jadi percuma kita possession bola, kita kontrol bola lama-lama percuma. Karena hakikatnya timnas kita itu nggak cocok pakai filosofi kayak gitu. Nggak ada filosofi yang buruk, nggak ada filosofi yang bagus. Semua tentang cocok-cocokan, boy. Nanti pasti bakal ada yang ngomong kayak begini. Alah bang, lu memang ternak Sintayong aja bang. Apa-apa Sintayong bang, 3-4-3, 5-4-1 yang ciptain Sintayong bang. Formasi itu bukan doi yang ciptain, tapi doi paham banget sistem itu. Cocok banget diterapin di negara ini. Dan Nova Arianto bener-bener tahu betul, jeli betul. Kalau misalnya emang itu filosofi cocok di timnas kita, makanya diterapin. Kalian setuju boy kalau misalnya Indonesia emang cocok sama yang bertahan? Lalu direct counter attack. Tulis di bawah boy. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye.